Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa ala rabbihim yatawakkalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wat tafsir ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Paripurna Darul Aman, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan imamah alim ulama cerdik pandai, besar tak bisa disebutkan gelarnya, kecil tak bisa pula disebutkan namanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, cincin dan puan-puan beserta anak-anak kami yang kami banggakan. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah, hidup kita selamat bahagia dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa menjelang masuknya waktu syuruk, kembali kita melanjutkan kajian tafsir Maqasidi. Pada subuh ini kita akan coba membahas firman Allah Subhanahu wa taala, tepatnya dalam surat Al-Falaq. Jadi bulan lalu kita sudah berbicara tentang surat An-Nas, maka subuh ini kita akan coba bersama-sama menggali surat Al-Falaq. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, surat Al-Falaq ini masih tergolong kepada surat Makkiyah, surat-surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian surah Al-Falaq ini juga termasuk kepada kategori ayatnya yang pendek, hanya 5 ayat saja. Kemudian kalau kita artikan Al-Falaq itu artinya itu subuh. Jadi Al-Falaq itu maknanya subuh. Nah, sekarang coba kita lihat. Di ayat pertama Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini ayat pertama. Artinya Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, termasuk kepada kita sebagai pengikut Nabi Muhammad. Apa yang Allah perintahkan, katakan. Katakan oleh engkau Nabi Muhammad, katakan oleh engkau pengikut Nabi Muhammad, bahwa saya berlindung kepada Rabb subuh. Jadi poinnya, Allah menyuruh kita untuk mengatakan, mengeluarkan statement bahwa kita berlindung, meminta perlindungan kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan subuh. Karena ingat dalam kajian tauhid ada namanya tauhid uluhiyah, ifradullah taala fil ibadah, mengesahkan Allah taala dalam ibadah, itu namanya tauhid uluhiyah. Kemudian ada namanya tauhid rububiyah,
Ifradullahi ta'ala fil af'al, mengesahkan Allah Ta'ala dalam segi perbuatan. Maka dalam ayat ini Bapak Ibu, kajiannya itu adalah kajian Tauhid Rububiyah. Karena yang namanya alam semesta ini itu makhluknya Allah Ta'ala. Subuh itu makhluknya Allah Ta'ala, Allah yang menciptakannya. Makanya Allah ingatkan kita dalam ayat ini supaya kita berlindung di waktu subuh. Berlindungnya kepada Allah Ta'ala. Apa sebabnya? Karena Allah Ta'ala yang menciptakan waktu subuh itu. Nah sekarang coba kita lihat. Waktu subuh Bapak Ibu dalam agama kita punya kelebihan. Jadi semua waktu pada dasarnya baik semua. Tidak ada yang tidak. Hanya saja masing-masing waktu punya kelebihan. Sama dengan Al-Quran Bapak Ibu. Yang namanya Al-Quran itu semuanya dibaca. Semuanya punya maqasid. Masing-masing surat punya kelebihan. Tapi yang jelas yang namanya Quran itu semuanya kalam Allah Ta'ala. Harus kita baca. Walaupun nanti masing-masing surat punya kelebihan. Nah ini contohnya di waktu subuh. Waktu subuh punya kelebihan. Apa kelebihannya? Dalam agama kita Bapak Ibu, waktu subuh ini itulah waktu awal mulanya siang. Jadi dalam agama kita, dalam firman Allah Ta'ala itu Bapak Ibu, Allah Ta'ala ini membagi waktu siang dan malam. Atau di bahasa lainnya sip siang dan sip malam. Kapan dimulai sip siang? Mulai daripada waktu subuh sampai nanti terbenamnya matahari. Itu namanya sip siang. Kemudian setelah terbenamnya matahari, menjelang masuknya waktu subuh, itu namanya sip malam. Jadi sekarang ini kita berada di awal sip siang. Makanya Allah ingatkan, di awal kita memulai sip siang ini, di waktu subuh ini, maka Allah minta kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita berada di awal sip siang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, waktu subuh ini juga punya kelebihan. Di waktu subuh inilah terjadi pertukaran laporan. Jadi dalam agama kita, dalam hadis sahih, itu malaikat itu ternyata bertugas itu juga punya sip. Jadi kalau hari ini kita mendengar sip itu terjadi di rumah sakit, barangkali di perusahaan, ternyata sudah lama hadis Nabi berbicara tentang sip ini. Malaikat pun bekerja itu punya sip. Sip siang ini pula malaikatnya. Kemudian nanti sip malam ini pula malaikat yang bertugas. Maka di waktu subuh dengan di waktu asar itu terjadi pergantian sip. Makanya malaikat yang menjaga siang hari, sip siang, akan memberikan laporannya kepada malaikat penjaga sip malam. Begitu juga malaikat yang bertugas di sip malam akan memberikan laporannya kepada malaikat yang bertugas di sip siang. Akhirnya terjadi pertukaran laporan. Makanya kata Allah Ta'ala, di waktu-waktu subuh ini termasuk di waktu asar itu Allah tanya kepada malaikat yang menjaga siang dengan menjaga malam. Bagaimana hambaku, kata Allah Ta'ala. Ketika terjadi pertukaran laporan, bagaimana hambaku? Contohnya nih di waktu subuh ini terjadi pertukaran sip. Artinya malaikat yang bertugas di malam hari kan sudah mengawasi kita semua. Makanya pada waktu subuh ditanya oleh Allah Ta'ala, bagaimana laporan hambaku? Nah, terus dijawab oleh malaikat, ya alhamdulillah baik. Mereka saya tinggalkan dalam keadaan salat. Saya datang dalam keadaan salat dan saya tinggalkan dalam keadaan salat. Maka laporannya baik. Makanya kalau di subuh itu Bapak Ibu jangan sampai kita nggak bangun gitu. Nanti dikhawatirkan laporan kita kepada Allah Ta'ala, ya kita dalam keadaan tertidur, masih ngorok di rumah. Ya, ini laporan ini terjadi di sip subuh dan sip asar. Ya, maka ini namanya keutamaan waktu-waktu subuh. Awal permulaan kita masuk kepada siang. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian
Allah katakan di ayat kedua, min syarri ma khalaqa. Kita itu harus berlindung kepada Allah Ta'ala yang menciptakan kita, termasuk menciptakan subuh. Dari mana kita berlindung? Pertama, dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Jadi makhluk itu Bapak Ibu termasuk diri kita. Diri kita ini makhluk. Jadi diri kita ini punya peluang, bisa menjadi baik, bisa menjadi tidak baik. Makanya Allah Ta'ala suruh kita berlindung. Di awal subuh itu berlindung, minta perlindungan kepada Allah Ta'ala daripada keburukan makhluk. Karena manusia punya sisi baik, juga punya sisi buruk. Termasuk diri kita. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari keburukan diri kita. Karena diri kita ini Bapak Ibu juga bisa menjadi baik dan bisa pula menjadi buruk. Ya. Ini yang Allah ingatkan kepada kita semua. Berlindunglah kita kepada Allah Ta'ala dari segala kejahatan yang dilakukan oleh makhluk. Terutama diri kita, kemudian mungkin keluarga, setelah itu sampai nanti kepada masyarakat halayak ramai. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Apa sebabnya? Karena kita bisa menjadi baik, bisa pula kita menjadi buruk. Makanya berlindung, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya Allah katakan wa min syarri ghasikin idza waqab. Yang kedua, kita diminta juga oleh Allah Ta'ala berlindung daripada kejahatan malam apabila gelap gulita itu sudah hadir. Maka saya katakan di awal ini namanya sip siang. Awalnya kita masuk di sip siang waktu subuh ini. Nanti akan berakhir di waktu asar habis, maka setelah itu akan mulai malam. Nah, dalam ayat ini Bapak Ibu diingatkan oleh Allah Ta'ala berlindung di waktu malam. Apa sebabnya? Karena di malam itu Bapak Ibu ya akan banyak perkara-perkara yang tidak baik yang akan dilakukan oleh orang. Nah, inilah salah satu daripada malam. Kejahatan itu lebih banyak dilakukan oleh orang di malam hari. Nah, coba kita lihat tafsirnya. Apa contohnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala? Ya, kalau malam sudah hadir, itu mulai perasaan takut, itu sudah mulai. Maka kalau ditanya Bapak Ibu, Bapak mana takut di siang hari atau di malam hari? Malam hari. Kenapa takut di malam hari? Itu buktinya. Ya, malam itu adalah tempat yang barangkali kejahatan itu akan banyak terjadi. Kemudian, kalau malam sudah hadir, kegelisahan mulai. Ya, makanya kita kadang-kadang kalau sudah malam kita tutup rumah, kunci pagar rumah. Ya, kemudian di malam hari itu ya kita juga khawatir dan segala macamnya. Pekerjaan kita, usaha kita di malam hari kita khawatir, termasuk kendaraan yang kita miliki itu malam hari kita khawatir, Pak. Diambil orang, dicuri orang, atau dizalimi orang. Itu takut kita. Makanya Allah Ta'ala ajak kita berlindung di malam hari itu. Ya, karena kejahatan itu pada dasarnya banyak dilakukan di malam hari. Termasuk Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, malam hari itu kan seolah-olah tersembunyi kejahatan yang dilakukan oleh orang. Karena malam ini sudah gelap gulita, Pak. Oke lah, sekarang kita sudah ada namanya listrik. Artinya terbantu. Tapi walaupun demikian, yang namanya malam ya gelap gulita. Makanya pencurian, ya, itu banyak terjadi malam hari. Karena orang sudah pada tidur, kemudian gelap gulita di sekitarnya, nggak nampak lagi, akhirnya terjadi perkara-perkara yang buruk. Penganiayaan, perampokan, berbagai macam. Ya, itu terjadi di waktu malam, ya. Makanya Allah ingatkan dalam ayat ini, kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, kemudian juga Allah katakan dalam ayat berikutnya, wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Begitu juga dalam ayat ini Allah ajak kita untuk berlindung daripada kejahatan-kejahatan perempuan, tukang sihir. Jadi dalam ayat ini Bapak Ibu, bahasa yang Allah pakai itu nafasat. Nafasat itu artinya tukang sihir, perempuan. Maka saya baca tafsir dahulu itu ternyata yang banyak menyihir itu perempuan. Makanya Allah pakai redaksi kalimat di sini nafasat. Karena dulu tukang sihir itu perempuan. Yang sering menyihir orang itu perempuan. Dahulu, ya. Nah, kalau zaman sekarang ini ya lebih kurang sama, laki-laki dan perempuan sama aja. Tapi yang jelas dalam konteks ayat ini Allah gunakan kalimatnya muannas. Maka dalam tafsir diceritakan tukang sihir itu dahulu itu banyak dari kalangan perempuan. Nah, maka Allah ajak kita untuk berlindung daripada tukang sihir ini yang selalu meniupkan pada buhul-buhul. Jadi orang-orang sihir ini melakukan kejahatannya dan itu juga banyak dilakukannya di malam hari. Nah, ini na'udzubillah, kita hati-hati, ya. Jadi dalam agama kita ada sihir, ada sihir, ada. Oke, termasuk Nabi itu Bapak Ibu itu terjadi diskusi panjang, ikhtilafnya sangat panjang. Sebagian mengatakan Nabi kena sihir, sebagian dikatakan Nabi enggak kena sihir. Sangat panjang sekali bagaimana ulama berbicara, berdiskusi terkait apakah Nabi tersihir atau tidak. Dan dalam sejarah itu sangat jelas sekali. Ya, saya baca beberapa buku termasuk tafsir saya baca. Malam tadi saya baca. Abu Hamka dalam tafsir Al-Azhar, beliau lebih mengatakan Nabi tidak tersihir. Kalau Abu Hamka sependapat bahwa Nabi enggak tersihir. Masa Nabi bisa tersihir? Hilanglah nubuahnya, alasan beliau. Sementara Nabi hafal Quran, Nabi rajin salat, zikir dan segala macamnya, berdoa Nabi juga. Masa Nabi kena sihir? Makanya Abu Hamka tidak sepakat kalau Nabi itu kena sihir. Kalau iya Nabi kena sihir, ya berarti kita termasuk menguatkan statement orang-orang Yahudi, orang-orang dahulu yang mengatakan bahwa Nabi itu adalah tukang sihir, sehingga ajaran yang dibawa oleh Nabi ini, ya sumbernya itu dari sihir gitu. Makanya Abu Hamka tidak sepakat. Sementara ulama lain, termasuk saya baca tafsir Kementerian Agama, dalam tafsir Kementerian Agama yang ditulis oleh beberapa ulama, dalam tafsirnya justru mereka sepakat pula mengatakan Nabi kena sihir. Nah, termasuk Tontowi Johari dalam tafsir Al-Jawahir itu juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu kena sihir. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan sihir itu ada. Ini buktinya Al-Qur'an berbicara. Ya. Nah, tinggal lagi masalahnya dalam sejarah itu apakah Nabi kena sihir atau tidak? Nah, inilah yang saya sampaikan. Terjadi diskusi panjang di kalangan ulama, ya, terpulang sejauh mana kita menganalisanya, ya. Tapi kalau Abu Hamka dia mengatakan bahwa Nabi ya tidak tersihir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kita dengan tukang sihir ini. Ada di sekitaran kita ada, ya. Nah, karena apa? Karena tukang sihir ini Bapak Ibu tujuannya tentu tidak baik. Tujuannya tidak baik. Dia ini berkolaborasi dengan setan laknatullah. Makanya kita harus hati-hati, ya. Nah, dengan mantra-mantra, dengan tiupan-tiupan, dengan jampi-jampi yang mereka lakukan, mereka punya niat tidak baik. Nah, contohnya bagaimana memutuskan tali kasih sayang di antara kita. Bagaimana suami istri yang seharusnya dia saling kasih menyayangi, datang orang tukang sihir, akhirnya diputuskan kasih sayang di antara mereka berdua. Mungkin ada orang lain yang tidak senang dengan pasangan ini, datang ke tukang sihir supaya
dipisahkan dengan cara kebencian. Ini nauzubillah, hati-hati Pak. Banyak ini terjadi. Ya. Nah, begitu juga tukang sihir ini juga mengoyak-ngoyak persaudaraan. Ya. Sudah baik, sudah rukun, bagus persaudaraan antara keluarga, antara masyarakat, kolega, teman-teman di kantor, teman-teman tempat kita bekerja, datang tukang sihir, merusak, dikoyaknya persaudaraan tadi. Makanya hati-hati. Nah, termasuk kadang-kadang banyak perceraian terjadi, salah satu juga daripada kerja tukang sihir ini. Tidak senang dengan keluarga yang harmonis, rumah tangganya baik, sakinah mawaddah warahmah, datang orang ketiga, mengusik keharmonisan rumah tangga itu, akhirnya kadang-kadang bercerai-berai, efek daripada sihir. Makanya nauzubillah, kita harus hati-hati dengan tukang sihir ini. Maka dalam agama kita selalulah kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam sejarah itu Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu kena sihir oleh orang Yahudi. Diceritakan dalam tafsir Kementerian Agama ini, namanya Labid Al-Aqsam. Inilah yang menyihir Nabi. Ya, makanya diceritakan di dalam tafsir Kementerian Agama ini yang sepakat mengatakan Nabi tersihir, akhirnya apa? Berubahlah beberapa kepribadian Nabi. Jadi orang kena sihir itu Bapak Ibu memang akan berubah. Ya, akan berubah. Tidak seperti semulanya, ya. Sampai dengan Nabi juga diceritakan, ya. Seolah-olah Nabi mengerjakan sesuatu padahal beliau tidak gitu. Ada perasaan saya melakukan ini tapi sebetulnya tidak. Itu buktinya, ya, kena sihir. Kemudian kadang-kadang ada pula pemikirannya saya mengambil sesuatu padahal beliau tidak mengambilnya. Jadi bertolak belakang terus. Ini tanda-tanda orang kena sihir. Bertolak belakang terus dengan yang semestinya. Jadi perasaan dia itu lain, ya, kacau. Itu tanda satu orang kena sihir, ya. Nah, termasuk juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang halusinasi juga, ya, muncul, bisikan, dari mana gitu. Itu juga tanda-tanda terkena sihir, ya. Seperti yang diceritakan dalam tafsir ini, Nabi juga pernah mengalami hal itu, efek tersihir, kata mereka yang sepakat kalau Nabi itu kena tersihir. Ya, ini contohnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalaulah Nabi itu tersihir, berarti sesuailah dugaan orang-orang munafik, orang musyrik ketika itu, bahwa in tattabi'u illa rajulan mashura. Inilah salah satu alasan mereka, kenapa kalian mengikuti Nabi sementara Nabi ini kena sihir. Ya, ini alasan mereka. Masa mau saja mengikuti Nabi sementara Nabi itu bukanlah utusan Allah Ta'ala. Kalian itu bukan adalah kena sihir atau tukang sihir, ya. Nah, makanya menurut BHMK enggak, Nabi tidak tersihir. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cara supaya kita tidak terkena penyakit sihir ini, maka selalulah minta perlindungan kepada Allah Ta'ala dengan cara memperbanyak berzikir, perbanyak membaca Quran, termasuk berdoa dan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Inilah cara yang diajarkan oleh agama supaya kita tidak kena sihir. Baca Quran, banyak zikir, kemudian bertawakal dan berdoa kepada Allah Ta'ala, ya. Nah, kalau tidak, ya bisa saja ini akan mengenai kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Bapak Ibu penyakit ain itu dalam agama sebetulnya bagian daripada sihir. Kalau ada Ibu mendengar orang penyakit ain, ya, satu di antaranya mereka bilang, ya jangan terlalu memposting sesuatu di media sosial. Ini yang mereka khawatirkan, penyakit ain. Ya, karena ingat dalam sejarah Bapak Ibu, tukang sihir ini seperti yang diceritakan dalam tafsir itu memang mereka menjadikan alat dari kita untuk
mereka jadikan ramuan untuk disihir. Makanya rambut diajarkan oleh agama, terutama ibu perempuan ini, anak gadis kita kalau kita umpamanya memotong rambut ya, atau rambut kita rontok, itu diperhatikan, jangan sembarang dibuang gitu. Itu diajarkan oleh agama. Ya, karena yang tukang sihir ini itu ramuannya seperti itu. Nah, termasuk kadang-kadang melalui foto kita, foto-foto. Makanya beberapa saudara kita nggak mau dia memposting Pak di media sosial. Itu yang dia khawatirkan. Nanti foto kita diambil oleh orang, ya. Nah, karena di media sosial tuh kita kan nggak tahu tuh banyak orang. Itu yang dikhawatirkannya. Nah, termasuk beberapa yang lain, ya. Nah, bisa saja melalui pakaian kita, makanya dijaga dalam agama itu sangat disuruh kita menjaganya supaya terhindar daripada serangan sihir ini. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat kelima juga dikatakan oleh Allah taala, wa min syarri hasidin iza hasada. Kita juga diminta oleh Allah taala berlindung kepadanya supaya kita ini dijauhi dari orang-orang yang hasad, orang-orang yang iri dan dengki, Pak. Karena memang hidup ini seperti yang kita sampaikan di awal, sebanyak itu orang suka dengan kita, sebanyak itu pula orang membenci kita. Makanya kita harus berdoa terus kepada Allah Ta'ala, minta perlindungan. Banyak yang suka, banyak pula yang membenci kita. Itu sunnatullahnya seperti itu. Jadi tugas kita itu ya bagaimana kita bisa berdoa kepada Allah Ta'ala, minta perlindungan sesuai dengan yang diajarkan oleh agama. Tapi yang namanya kehidupan ya seperti itu. Maka saya ulang, sebanyak itu orang suka dengan kita, sayang dengan kita, maka seperti itu juga banyaknya orang yang membenci dan tidak senang dengan kita. Manusia itu memang seperti itu, dan itu adalah ujian kehidupan. Ya, nah, ini penyakit hasad ini, orang banyak dengki, orang banyak iri, tak boleh kita berlebih dari dia. Banyak orang Bapak Ibu, ya, dari segi harta tidak mau kalau kita lebih dari dia. Banyak orang iri, punya kekayaan, punya rezeki yang melimpah, orang juga nggak senang dengan kita. Punya kedudukan, begitu juga, tidak juga orang senang dengan kita. Itulah kehidupan. Maka tugas kita, tak lain tak bukan ya minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala yang akan melindungi kita. Ya, supaya kedengkian ini atau iri hati ini jangan sampai masuk ke kita. Ya, nah, ini banyak yang terjadi. Ya, tidak ada senang sedikit pun melihat kelebihan orang, dan ini tidak baik. Jangan sampai kita memiliki kepribadian ini, walaupun akan ada orang memiliki kepribadian ini, tapi bukan kita. Akan ada, ya, akan ada ini. Nah, dan bahayanya luar biasa. Penyakit hasad itu dalam agama sangat besar bahayanya. Apa kata Nabi? Iyakumul hasad. Jauhi olehmu penyakit hasad, iri hati dan dengki, jauhi kata Nabi. Apa sebabnya? Fa innal hasada, karena sesungguhnya penyakit hasad dengki ini yakulul hasanat, memakan kebaikan. Ya, memakan kebaikan. Artinya apa? Kalau kita punya penyakit ini, iri hati dan dengki, maka kebaikan yang kita lakukan itu akan hilang dibuatnya. Ini bahayanya penyakit hasad ini. Makanya bahasanya yakul, akan dimakannya. Kalau kita makan sesuatu kan habis Bapak Ibu. Ini air ini kalau saya minum hilang airnya. Makanya bahasa Nabi yakulul hasanat, memakan kebaikan, bisa mengurangi bahkan menghapus kebaikan yang kita lakukan. Seperti apa kata Nabi? Kama takulun nar al-khatab, sebagaimana api membakar kayu yang kering. Habis dibuatnya, Pak. Nah, ini bahayanya penyakit hasad ini, iri hati dan dengki ini, ya. Ini penyakit yang banyak hadir di sosial, ya. Tidak bisa melihat orang lebih daripada dirinya, sehingga kadang-kadang berbagai macam yang dilakukannya karena kedengkiannya, ya. Seperti tadi juga,
datang ke tukang sihir. Apa sebabnya? Iri, kedengkian. Nah, sehingga kadang-kadang tidak mustahil ya menganiaya atau menzolimi saudara-saudaranya. Dan penyakit ini penyakit lama, bukan baru. Tidak ada yang lama, Bu. Ya, tidak ada yang baru dalam hidup nih. Semuanya lama semua. Tinggal kita baca Quran aja. Nah, contohnya kapan mulai penyakit hasad dalam agama kita? Masih ingat ibu-ibu dalam kisahnya apa? Nabi Adam alaihissalam itu kan mulai awal hasad itu ketika Allah Ta'ala suruh iblis ini ya sujud kepada Nabi Adam. Sujud di sini maknanya sujud ihtiram, sujud penghormatan. Jangan salah tafsir. Kalau sujud ibadah itu hanya kepada Allah Ta'ala, tidak boleh kepada manusia. Makanya dalam tafsir sujud ini maknanya ihtiram, sekedar penghormatan. Ya, sama kita hormat dengan bendera. Kalau kita salah paham itu bisa salah maknanya. Ya, kenapa hormat ke bendera? Kenapa tidak kepada Allah Ta'ala? Itu kan cuman penghormatan, bahwa bendera itu ya lambang negara. Nah, jadi ketika Allah Ta'ala suruh iblis sujud kepada Nabi Adam, dan sujud itu adalah sujud penghormatan, bukan beribadah kepada Nabi Adam, enggak. Ibadah itu kepada Allah Ta'ala. Tapi iblis enggak mau, Pak. Iblis kan enggak mau. Aba wastakbaro. Dalam Al-Quran, aba enggan dia untuk sujud kepada Nabi Adam, kemudian wastakbaro. Dia sombong. Ya, bahkan dalam ayat lain dikatakan oleh Allah Ta'ala, bagaimana statement iblis? Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Nabi Adam. Ya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan oleh Allah Ta'ala, kata iblis, dari api. Sementara Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Jadi dalam pikiran iblis, api itu lebih unggul daripada tanah. Ya enggak, Bu? Nah, silakan nanti diteliti. Ada beberapa yang diceritakan Quran, api, air, tanah. Ya, api, air, tanah. Silakan kaji secara sains. Jaz ilminya silakan dicari. Ini statement iblis mengatakan bahwa api itu lebih mulia daripada tanah. Nah, silakan, betul enggak statement logika yang dibangun oleh iblis ini? Karena tiga ini selalu muncul dalam Al-Quran, api, air, tanah. Nah, mana yang paling baik? Ya, kalau berbicara tentang asal mula penciptaan, tidak mau. Dalam Al-Quran jelas kenapa Allah Ta'ala suruh iblis itu sujud kepada Nabi Adam, menghormati. Apa yang dihormati? Bahwa Adam itu punya kelebihan ketimbang iblis. Jadi dalam agama ini kita dituntut untuk menghargai, mengakui kelebihan orang. Kalau kita tidak mengakui, tidak bisa menghargai kelebihan orang, itulah kadang-kadang penyakit ini datang. Iri hati, dengki datang. Adam punya kelebihan. Secara ilmu Adam unggul daripada iblis. Nah, tapi karena iblis, karena sombong, dia nggak bisa mengakui itu gitu. Padahal sudah jelas. Wa 'allama Adamal asma'a kullah. Diuji oleh Allah Ta'ala. Kalau juga iblis nggak mau, oke, diuji. Nah, sebutkan nama-nama yang ada di sini dalam surga nih. Iblis nggak bisa jawab. Nggak bisa dia jawab. Yang bisa menjawab itu Nabi Adam. Maka secara keilmuan Adam unggul daripada iblis. Seharusnya iblis ini menghargai. Paham dia kalau Adam lebih dari dia. Nah, tapi karena sudah mulai dengan kesombongan, ini masalahnya. Akhirnya tidak menerima yang real. Akhirnya timbul hasad dan dengki, Pak. Nah, akhirnya binasa. Nah, begitu juga kalau kita lanjutkan cerita, bagaimana cerita anak Nabi Adam alaihissalam, Kabil dan Habil, itu juga hasad. Ya, bagaimana dalam sejarah pertumpahan darah pertama kali itu, itulah anaknya Nabi Adam alaihissalam. Peristiwa antara Kabil dan Habil. Kabil dengki kepada Habil. Sebabnya dalam Al-Quran dua sebab yang selalu ditawarkan. Tapi jangan dijadikan sebab ini sebagai untuk kita jadikan pula landasan untuk hari ini untuk bertengkar. Pertama, dalam syariat Nabi Adam, kawin itu ya boleh kawin dengan saudaranya, tapi tidak boleh kawin dengan kembarannya.
Ini syariatnya berbeda, Bu. Jadi dulu kan tidak ada orang. Jadi kawinnya itu, ya Adam boleh kawin dengan anaknya. Karena dalam sejarah Adam itu melahirkan anak selalu kembar, berpasang-pasangan. Ya, jadi silakan menikah dengan perempuan, walaupun sama-sama dari Nabi Adam, tapi yang jelas tidak boleh dengan kembarannya. Nah, sementara Kabil nggak mau. Kabil mau juga menikah dengan kembarannya. Oke, kemudian belum lagi nanti di masalah kurban dalam sejarah kisah Nabi Adam. Ya, kurban yang diterima oleh Allah Ta'ala kurbannya Habil. Apa sebabnya? Habil ini ikhlas. Ya, betul-betul tulus niatnya berkurban, bukan karena yang lain. Akhirnya diterima kurbannya Habil oleh Allah Ta'ala, sementara kurbannya Kabil tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Akhirnya mulai kedengkian. Akhirnya terjadi pertumpahan darah, efek daripada hasad dan dengki. Nah, jadi bahaya, penyakit ini sangat bahaya sekali Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, maka dalam agama kita dituntut selalulah berdoa kepada Allah Ta'ala supaya hasad dan dengki ini tidak ada dalam diri kita, termasuk jangan sampai orang-orang dengki kepada kita sehingga bisa merusak diri kita, termasuk keluarga kita, sampai kepada masyarakat. Maka mintalah perlindungan, sebaik-baik perlindungan tentu perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam waktu yang sangat terbatas ini, melalui kajian tafsir surah Al-Falaq ini, karena berhubungan kita berada di tahun baru 1447 Hijriah, termasuk awal daripada siang itu adalah waktu subuh. Makanya dalam sunnah nabinya, setiap subuh itu kita mulai dengan zikir. Ya, awali kehidupan ini pagi itu dengan berzikir. Sudah banyak tuh Pak diajarkan oleh ulama kita zikir-zikir pagi. Baca Pak, baca Bu, baca ya. Nah, karena ini awal daripada kita masuk kepada siang. Baca zikir itu, ya. Nah, begitu juga nanti kalau sudah sore, sudah masuk waktu maghrib, itu kan habis siang tuh, mulai pula kita masuk kepada waktu malam. Maka baca lagi zikirnya. Maka ada namanya zikir pagi dan petang. Itulah gunanya, Pak. Karena awal kita masuk di sip siang, kemudian awal pula kita masuk di sip malam, ya, supaya kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang tinggi selain Allah Ta'ala. Tidak ada yang tempat kita berlindung kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun kejahatan, semua itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka yang paling tinggi itu Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tidak berkehendak, maka satu pun tidak akan jadi. Nah, begitu juga seterusnya. Tapi kalau Allah Ta'ala berkehendak, ya siapapun yang menolaknya tentu tidak akan bisa, ya. Nah, maka biasakan membaca zikir-zikir pagi dan petang sesuai yang diajarkan oleh Nabi, supaya diri kita ini terselamatkan daripada hal-hal yang tidak diinginkan, ya, sebagaimana yang diceritakan dalam tafsir ini. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, kejadian itu terjadi tentunya di kehidupan ini dari makhluk sendiri. Jadi siapa yang jahat itu makhluk, manusia, jin, itu memberikan mudarat kepada kita. Nah, maka minta perlindungan, ya. Nah, jauhkan daripada gangguan jin, gangguan setan. Banyak penyakitnya Pak, satu diantaranya was-was, itu bahaya itu. Satu daripada kejahatan yang ditawarkan oleh setan, itulah penyakit was-was. Ya, selalu dibuat kita keraguan. Maka minta perlindungan kepada Allah Ta'ala, baca zikir pagi itu, ya. Termasuk manusia yang selalu akan mengganggu kita, akan memberikan bisikan-bisikan yang tidak baik kepada kita, ya udah, maka minta perlindungan kepada Allah Ta'ala daripada kejahatan daripada manusia ini. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, malam itu punya kelebihan, termasuk dia juga punya kekurangan. Maka kejahatan-kejahatan itu terjadinya lumrahnya itu di malam hari. Maka malam hari itu sedikit kita agak ekstra, menjaga diri, menjaga keluarga, termasuk menjaga barang-barang yang kita miliki di malam hari, ya. Nah, maka perbanyak berzikir,
perbanyak minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau bisa di rumah itu Pak, udah tenang kita Bu. Kalau udah balik kita di rumah, tinggalkanlah urusan-urusan kita, pekerjaan kita, serahkanlah kepada Allah Ta'ala. Jangan terpikir juga, ini mau tidur, terpikir juga, ini macam mana nih yang saya tinggalkan di kedai aman apa tidak, ya? Nah, ini harta saya bagaimana, ya? Nah, jadi udah cukup itu aja. Pokok minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Lakukan ikhtiar, ya. Nah, sehingga bisa Bapak Ibu tidur. Nah, ini mikir terus, aman apa tidak? Ini mata tidak mau tidur, ya. Waktu berlalu terus, ya. Ini rugi kita dibuatnya. Oleh karena itu, ya udah. Permatangkan, minta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Kemudian juga tukang sihir hati-hati, seperti yang disampaikan dalam ayat ini, ada dalam agama kita. Ada. Maka hindari hal-hal yang bisa kita tersihir ya oleh penyihir ini. Perbanyak zikir, perbanyak berdoa, kemudian perbanyak membaca Al-Quran. InsyaAllah bagaimanapun orang menyihir kita nggak akan bisa tersihir ya. Kemudian ikhtiar dengan beberapa seperti yang ditawarkan dalam tafsir ini, jaga anggota tubuh kita ya, karena sihir itu diambil daripada bagian-bagian itu. Nah, termasuk foto kita itu hati-hati, simpan baik-baik ya. Kemudian hindari bermedia sosial yang berlebihan ya. Nah, termasuk juga pakaian kita, aksesoris kita itu dijaga baik-baik ya, karena alat itu dari situ orang-orang menyihir kita. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya kita juga diminta oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita atau minta perlindungan kepada Allah Ta'ala daripada orang-orang yang hasad, yang selalu membenci kita, yang selalu iri dan dengki kepada kita. Oleh karena itu kita harus tawaduk dalam hidup, karena memang hidup sederhana itu lebih bagus Pak ya, akan mengurangi peluang orang untuk membenci kita kalau kita tampil dengan sederhana. Makanya Nabi itu dalam hidupnya sederhana. Dan itu pun dalam sejarah ada juga orang menyihirnya. Apalagi kalau kita hidup dalam keadaan berpoya-poya, elegan, ya, kemudian mungkin terkesan sombong di masyarakat, maka kadang-kadang ini tentu mempercepat orang untuk mendengki kita. Ya, maka hiduplah dengan sederhana, kemudian hindari hal-hal yang bisa membuat saudara-saudara kita dengki atau hasad kepada kita semua. Iya, jadilah orang baik. Kalau lebih dari segi duitnya Bapak Ibu, ya udah dermawan. Bantu orang di sekitar kita. Supaya dia juga menikmati daripada ya rezeki yang kita miliki. Akhirnya dia senang Pak. Nah tapi nanti kalau tidak, ini sudahlah kaya, Bapak ini, Ibu ini kaya, minta ampun kan. Tapi sombongnya luar biasa. Tentu orang kadang-kadang itu, adalah kita, ini ya kata dia. Kita zolimi dia, kita dengkilah dia kata dia. Ya. Nah ini begitu juga kalau kita punya kedudukan, maka gunakan kedudukan itu membantu saudara kita. Jangan digunakan untuk mengeksploitasi atau digunakan untuk menzolimi saudara-saudara kita. Nauzubillah ya. Maka orang akan senang dengan kita kalau kita membantu mereka. Nah, termasuk Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hindari hal-hal yang barangkali ya dalam keseharian kita ya menjadi sumber utama orang untuk hasad dengki kepada kita. Maka zuhud dalam agama itu dianjurkan. Hidup dengan sederhana, ya. Nah, jangan sampai penampilannya sangat wow sekali ya. Tidak pula mijak tanah kan, itu orang sudah mulai senang kita Pak. Kaki harus dipijak ke tanah. Ini tidak. Ini nauzubillahi min zalik. Ya, jadi saya rasa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk sekedar pengantar kajian tafsir pada subuh ini surah Al-Falaq sudah selesai poin-poinnya. Tinggal lagi barangkali penyempurnaan dari Bapak Ibu semua. Jadi waktu yang tersisa menjelang suruh ini masih ada. Silakan Bapak Ibu barangkali yang ingin menyempurnakan kajian, memberikan tambahan termasuk mungkin fenomena di sekitar kita yang relevan dengan kajian taufik hari ini, silakan berbagi. Silakan ibu-ibu di belakang barangkali, atau bapak-bapak yang ingin menyempurnakan kajian. Waktu kita masih ada menjelang suruh, lebih kurang 15 menit.
Ya, silakan Pak Ustaz. Ini sharingnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat kajian Ustaz tadi, berpikir pada masa yang lalu, artinya kalau kita lihat pada kehidupan sekarang, berarti ilmu-ilmu lain atau black magic itu agama akui sudah. Iya. Setelah kepada konteks sekarang, namanya sekarang. Dan usaha-usaha tertentu, bukan perubahan tertentu. Itu saya mereka itu membuat perlindungan Pak dengan orang-orang juga. Iya. Dan memang kita lihat ada juga contoh yang orang-orang tertentu dia jaya-jaya tiba-tiba redup mati. Nah artinya black magic atau ilmu gaib itu memang ada. Bagaimana kita lihat dari konteks agama, orang yang minta minta sarankan dan minta perlindungan. Gimana itu? Oke, baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, poin pertama, ya black magic saya katakan Pak, ada dalam agama diakui Pak, ada. Makanya saya bilang dalam kajian surat ini, kenapa muncul ayat ini? Ada tukang sihir, itu buktinya black magic itu ada, diakui oleh agama. Ya, nah, sejak dahulu, kalau kita baca ceritanya Jalut wa Talut itu juga kajian sihir Pak, juga ada kajian sihir di situ. Artinya ada ilmu-ilmu tidak baik itu ada. Karena agama ini kan Bapak Ibu paham, sisinya kan dua, baik buruk. Ya, ada semuanya. Diakui, artinya ada, ilmu itu ada, ya, diakui. Nah, tinggal masalahnya, kalau kajian tauhidnya kan kita kena paham Pak. Kalau kajian tauhidnya kan jelas. Puncak itu kan di tangan Allah Ta'ala. Itu kajian tauhidnya. Artinya kalau Allah Ta'ala berkehendak, ya jadi. Kalau tidak, ya tidak jadi gitu. Nah, tapi ilmu seperti itu tuh ada. Tinggal lagi kuncinya, Allah Ta'ala approval apa enggak gitu. Karena kunci terakhirnya sama dia. Ini kajian tauhidnya ya. Nah, makanya dalam hadis Nabi kan ada dikatakan Nabi, man ataka hinan wa saddaqa bihi fahuwa musyrik. Siapa yang mendatangi dukun, tukang pintar, ya, kemudian yang disampaikan oleh dukun tadi, tukang orang pintar tadi, dia yakini, maka kan dikatakan oleh Nabi bahwa musyrik. Maka dia sudah menyekutukan Allah Ta'ala. Jadi ada kita datang ke tukang pintar, terus dibilangnya ini gini-gini, terus kita langsung oke kan? Maka musyrik. Kan bedanya sedikit aja Pak. Ya, bedanya sedikit. Makanya kajian akidah dengan hal seperti ini kita harus pas penempatannya. Ya. Nah, sama dengan kita datang ke dokter, diprediksi oleh dokter sakitnya ini. Oke, dengan ilmunya iya, tapi kita nggak boleh terima 100% itu nggak bisa gitu. Atau diponis sama dokter, ini usianya besok meninggal dunia nih. Kalau seperti ini riwayat penyakitnya, ini nggak lama biasanya pasien saya pas EW gitu. Kita nggak bisa yakin, tak boleh. Karena secara akidah kan bisa rusak. Ya. Nah, tapi memang ada kaitannya. Maka orang-orang pintar itu ada dia. Nah, sikap kita sebagusnya macam mana? Kan dah jelas Pak, dalam Al-Quran kan jelas, kita baca selalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kan dah jelas Pak, itu kan pemantapan tauhid, penguatan tauhid sebetulnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah Ta'ala kita beribadah, dan hanya kepada Allah Ta'ala kita
meminta pertolongan. Jadi ke dokter kita bukan minta sehat, Pak. Enggak. Kalau bahasanya enggak. Kita ke dokter itu kita berobat, bukan minta sehat. Yang menyehatkan siapa? Allah Ta'ala. Itu kan proses yang kita lakukan. Maka ya dokter sehatkan saya. Enggak bisa bahasa seperti itu, enggak bisa, Pak. Makanya Nabi Ibrahim katakan wa iza maritu fahuwa yasfin. Kalau saya sakit, yang menyembuhkan kan Allah Ta'ala. Tapi kita kan dituntut untuk berikhtiar. Datang kita ke dokter karena secara keilmuan beliau kalau sakit gitu, medis silakan. Tapi tadi seperti yang saya katakan, minta pertolongan tetap kepada Allah Ta'ala. Ya. Nah, itu bahasa itu beda-beda tipis ya. Itu yang harus kita matangkan. Nah, makanya dalam agama kita, Pak, ya dilarang kita datang-datang ke tukang pintar itu. Ya, ini supaya usahanya lancar, datang ke tukang pintar. Supaya dapat jodoh, datang ke tukang pintar. Ini kan secara akidah kan usaha, Pak, dibuatnya. Kalau bisa tukang pintar itu memberikan jodoh kepada kita, tidak akan dikasihnya ke kita, Pak. Ketawa Ustaz ya. Kalau bisa ini tukang pintar ya, bagaimana sih atau maunya ke saya atau saya menjadi orang kaya. Orang pintar tuh yang duluan kaya, tapi setengah orang pintar tuh nggak kaya dia. Artinya kan ada sesuatu, ada something wrong gitu ya, ya kan? Nah itu yang harus kita permantap gitu. Nah, jadi diakui. Kalau saya sepakat bahwa black magic itu ilmu buruk itu ada. Ini buktinya Quran berbicara, ya. Nah tinggal lagi bagaimana kita, jangan sampai kita ikut dengan ilmu-ilmu yang buruk di sihir ini, ya. Jangan ikut kita dengan aliran-aliran sihir atau black magic yang tidak baik itu ya. Nah, kemudian permantap akidah kita, artinya bagaimanapun orang ingin mendatangkan mudarat kepada kita, kalau Allah Ta'ala tidak berkehendak nggak akan jadi. Ya, tapi walaupun tidak ada orang yang memberikan mudarat kepada kita, tapi kalau Allah Ta'ala berkehendak nggak ada yang melarang, Pak. Nah, itu jelas dalam hadisnya, sangat jelas sekali. Berkumpul betul manusia nih, untuk memberikan mudarat kepada kita, tapi kalau Allah Ta'ala nggak berkehendak, nggak akan memberikan mudarat. Nah, tapi sebaliknya, kalau Allah Ta'ala berkehendak, ya akan datang. Nah, itu yang harus kita, saya rasa itu yang penguatan itu yang harus kita permantap gitu ya. Nah, itu saya rasa, Pak. Jadi tidak usah, cukup Allah Ta'ala tempat kita beribadah, cukup kepada Allah Ta'ala tempat kita meminta pertolongan. Udah, usaha aja. Berdagang kita, ya udah berdagang. Datang dagang, bagaimana mestinya kuasai ilmu dagang, bagaimana kan melihat peluang, itu kan diajarkan, Pak, dalam agama kita. Tidak perlu datang ke tukang dukun supaya barangnya laris gitu, atau ditutup mata, tidak nampak pembeli kecuali di kedai kita gitu, tidak nampak sama pembeli kedai-kedai lain gitu, kan itu kadang-kadang juga ada. Nggak perlu, kan itu merusak akidah kita. Ya udah, lakukan aja. Berdagang kita berdatang, datanglah. Sebagaimana seyogianya sebagai pedagang. Tengok pasar, apa yang diminatin oleh warga gitu. Insya Allah, ya laris dagangannya. Jadi nggak perlu datang-datang ke dukun-dukun atau para normal itu ya, bisa merusak akidah kita. Oke, saya rasa itu, Pak, sharingnya. Oke, jadi tetap ada ilmu buruk ada. Tapi jangan sampai kita ngikut ilmu buruk itu ya, tetap punya prinsip dan punya akidah yang kuat. Silakan Bapak Ibu, masih ada? Ibu di belakang ya, silakan Bu, sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Ini itu batasannya antara syirik dengan tidak syirik. Iya. Sangat berbahaya. Iya. Jadi kadang-kadang kita misalnya mengatakan, iya, kita kadang-kadang beranggapan masyarakat kalau dokter itu ya tidak syirik. Iya. Tapi kalau orang itu syirik. Iya. Dan kadang-kadang orang kita itu macam-macam. Iya. Ada yang memang meminta kepada Allah. Iya. Iya. Iya.
Jadi apa kira-kira batasannya dalam merahnya itu ini dianggap syirik, tidak dianggap syirik karena kadang-kadang dokter pun bisa jadi syirik. Iya, benar. Itu maksudnya Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul, saya sepakat juga itu. Ini perlu kita matangkan juga, Bu, ya. Di hadis itu kan kahin. Kahin itu kalau diterjemahkan oleh orang itu tukang normal, Pak. Kalau bahasa kami di kampung itu dukun. Dan dukun itu tidak semuanya kahin, Pak. Ya, termasuk yang disampaikan oleh Ibu tadi. Ya. Nah, jadi kita harus meletakkan itu juga harus pas, kena sasaran. Jangan datang ke dokter, oh enggak syirik. Datang ke obat tradisional syirik. Enggak semudah itu, enggak. Ya. Yang paling penting itu batasannya. Seperti yang ditanyakan Ibu ini yang paling penting. Nah, cuman masalahnya, Bu, yang jadi masalah itu, kalau dokter kan jelas cara berobatnya. Sakit kepala, diagnosa, dicek tensi dan segala macam, ini obatnya. Nah, tapi kalau yang tukang normal ini yang jadi masalah, kita kan nggak tahu, Pak, yang dibacanya apa. Makanya dukun tuh mau nggak dia membaca, menjaharkan bacaannya. Pertama aja karena Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke. Setelah itu kita kan nggak tahu, Pak. Itu yang jadi masalah. Makanya konotasi kahin itu akhirnya buruk, Pak. Buruk. Tapi kalau dokter kan nggak. Dia kan jelas, Pak. Nggak ada dia ini kan. Ada yang istilahnya dibaca-baca juga nggak ada. Oke, periksa tensi segala macam. Oke, Bapak ini. Oke, kasih diagnosa obat. Jelas gitu. Nah, cuman kalau kahin itu masalahnya. Jadi di sini kita yang agak sedikit sulit. Makanya seharusnya kita harus jujur. Berobat itu, yang tukang berobat itu juga harus jujur gitu. Supaya pasiennya paham. Jadi kalau ditanya batasannya, pertama jelas meminta kepada Allah Ta'ala. Pengobatannya tidak terlarang. Tidak ada yang bertentangan dengan agama. Nah, jadi untuk mendapatkan itu kan perlu transparansi. Makanya kalau ada pengobatan yang tidak ada transparansi, apalagi pengobatan itu, na'udzubillah, tidak boleh terbuka untuk umum. Istrinya sakit, suami nggak boleh mendampingi istrinya. Kan lain, Pak. Kita bisa prediksi hal seperti itu. Itu udah, nggak usah Bapak ke sana. Nggak boleh masuk kecuali yang sakit pasien aja. Apa salahnya suaminya mendampingi istrinya yang sakit masuk ke tempat berobatnya? Kenapa terlarang gitu? Kan ada-ada aja, belum lagi auratnya dijaga nggak selama berobat. Kita bisa cek, Pak. Kalau ada tukang mengobati terus aurat kita disuruhnya terbuka ini, udah Bapak nggak usah. Itu bukti salah satu, udah jelas ini kahin gitu. Nah, tapi kalau ada pengobatan yang melalui orang-orang soleh, kan ada juga orang soleh, Pak, ya bisa kita prediksi ini, oke, baik, baca Qurannya jelas nggak ada yang lain, oke. Kemudian cara pengobatannya Islami, tidak ada yang bertentangan. Kemudian kita lihat seharian-hariannya bagus. Iya, ini sholat aja enggak tukang berobat ya. Gimana kita ini kan? Nah, tapi ini bagus, ini orang soleh baca Quran, doa, kesehariannya bagus kok. Ya, di situ kita bisa melihat. Jadi jeli aja, ya. Jadi dalam agama berobat itu jelas transparansi, kemudian tidak melanggar kode etik, termasuk pengobatannya cara, termasuk juga ramuan, ya, dan segala macamnya tidak bertentangan dengan yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ini aja yang perlu Ibu cari, Ibu pastikan. Ya, kalau ada indikasi, udah tinggalkan aja. Ya, nah, kalau yang dibaca-baca itu seperti yang saya katakan, mereka nggak transparansi. Awalnya aja, saya juga pernah mendampingi pasien. Memang di awal aja, Pak. Setelah itu, habis itu hilang. Nah, kita kan nggak enak juga. Bapak membaca apa gitu. Nah, dibacanya ke kita pernah, tapi nggak tahu kita. Saya pun nggak mengerti bahasa apa gitu. Nah, itu kan ilmu khusus juga yang bisa tuh, Pak. Karena kata dia kan ada bacaan-bacaan itu melalui ilmu yang dia dapat. Nah, cuman tentu kita, karena kita nggak punya basic, akhirnya kita nggak tahu. Nah, tapi kalau dia bisa menyampaikan kepada kita, transparansi, kita bisa melihat segala macam, ya udah. Berarti ini bisa diterima, ya. Jadi tidak semata-mata berobat dengan tradisional dianggap bisa mendatangkan kemusyrikan, enggak. Bahkan di dokter pun juga bisa, seperti yang saya katakan di awal. Kalau datang ke dokter, terus kita minta sehat kepada dokter, itu kan bermasalah. Atau kita yakini yang disampaikan dokter ini besok meninggal nih, terus iya kita, itu bisa rusak akidah kita. Ya, nah, nggak bisa, karena kajian tauhid itu udah jelas, kalau Allah Ta'ala berkehendak, satu pun nggak bisa melarang. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak berkehendak,
tidak pula bisa orang menyuruhnya. Maka usaha jalankan, kemudian permantap akidah dan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini saja Bapak Ibu sebagai sharing pada pagi ini. Karena waktu sudah masuk, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah menyempurnakan kajian ini, dan saya juga mohon maaf dalam penyampaian tentu tidak sempurna. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.